Namun yang perlu kita perhatikan di sini, mana masalah khilaf yang merupakan ijtihadiyah? Tidak semua masalah khilaf ijtihadiyah. Bahkan ada perkara yang benar-benar menyelisih ijma'. Di sana adalah masalah khilaf namun menyelisih ijma' ulama, atau masalahnya sangat lemah sehingga tidak bisa dipandang dan boleh diingkari. Contohnya seperti sebagian ulama Hanafiyah, contohnya menyatakan bahwasanya ya, bir kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Khamar kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Ini pendapat yang salah meskipun dikatakan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama menjelaskan, dalil sangat tegas bahwasanya kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan adalah apa? Khamr. Pendapat ini meskipun diucapkan oleh sebagian ulama Hanafiyah, namun jelas-jelas menyelisihi dalil yang tegas. Oleh karenanya kalau ada orang yang mabuk gara-gara minum khamr yang terbuat misalnya dari selain khamr, tetap aja dapat hukuman. Ini khilaf yang tidak dipandang seperti ini. Contohnya lagi seperti pendapat yang mengatakan tidak perlu wali dalam nikah. Ya, boleh seorang menikah wanita tanpa ada wali. Ini pendapat juga dari ulama Hanafiyah, akan tapi menyelisih hadis yang sahih, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Ini pendapat yang tidak diikuti. Contohnya khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Dan ini banyak contohnya. Seperti di Indonesia lagi ramai sekarang misalnya masalah jilbab. Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Quraish Shihab, dia mengatakan bahwasanya masalah pakai jilbab masalah khilafiyah, maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Tatkala kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama berpendapat bahwasanya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama sepakat bahwasanya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraish Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir Islami di zaman sekarang ini, orang liberal yang mengatakan ini masalah khilafiyah. Ya. Oleh karena saya katakan tidak semua masalah khilafiyah kemudian kita toleransi. Kita cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama atau khilaf buatan, khilaf yang diada-adakan. Ya, contohnya lagi misalnya masalah musik. Mohon maaf, musik ijma' ulama haram. Apalagi ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i keras masalah musik. Semua mazhab mengharamkan musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangan. Mencuri alat musik tidak perlu dipotong tangan karena hukumnya sama seperti mencuri babi dan sama dengan mencuri khamr, tidak perlu dipotong tangan. Karena ini semuanya haram. Ini dalam kitab Al-Dia sebutkan hal ini. Imam Syafi'i juga menyebutkan barang siapa yang menghancurkan alat musik orang lain maka tidak perlu ganti. Hukumnya sama seperti menghancurkan khamr dan menghancurkan apa? Membunuh babi orang lain misalnya. Ini tidak jadi masalah. Oleh karenanya timbul sebagian orang sekarang mengatakan masalah musik khilafiyah. Kita bilang masalah musik memang ada segelintir ulama yang membolehkan, namun dia menyelisih ijma' ulama. Oleh karenanya perlu kita cermat dalam hal ini, kita melihat mana masalah yang benar-benar khilaf, mana yang bukan khilaf, mana yang bukan khilaf. Karena kalau kita membuka lebar semua masalah khilaf itu boleh toleransi, maka terlalu banyak yang ditoleransikan. Akan ada pendapat seperti ada saja ulama yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita cari-cari ulamanya ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Kalau kita cari-cari ada ulama yang mengatakan riba itu boleh. Riba yang tidak boleh cuma riba nasi'ah. Riba al-fadl, bunga bank tidak jadi masalah. Ada ulama pendapat ini, pendapat yang lemah, tidak kita boleh ingkari. Kenapa? Pendapatnya sangat lemah, menyelisihi dalil yang tegas. Ada juga ulama yang mengatakan riba itu hanya pada emas dan perak. Kalau uang kertas tidak ada ribanya. Ada juga pendapat demikian, maka kita tolak. Seperti pendapat-pendapat yang menyelisih ijma' atau pendapat-pendapat yang lemah, maka ini khilaf yang tidak boleh kita pandang dan kita berhak untuk mengingkari.